Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kepada Ibu Zenita Priani SMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Nuroh, Ketua Kelompok 6, moderator sekaligus pemateri. Di sini saya tidak sendiri, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Syahrian Awan Sularno, yang kedua ada Ahmad Rifai, yang ketiga ada Wawan Ridwan, yang keempat ada Anissa Siti Azahra. Di sini kita ingin mempresentasikan proposal bisnis kita yang berjudul Strategi Tingkat Bisnis, Persaingan Pasar, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Negosiasi pada Penjualan PT 20 Store. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Ridwan. Saya mau mempresentasikan dari latar belakang. Jadi pakaian ini dan fashion sudah menjadi bagian terpenting dari segi gaya, tren, dan penampilan keseharian kita saat ini saat digunakan. Biasanya pakaian ini sudah menjadi fashion buat umum ya. Soalnya banyak sekali iklan-iklan yang sering pajang oleh TikTok untuk menawarkan barang-barang yang akan dijual, dan itu juga kesan dari segi modelnya juga cukup bagus. Biasanya pada saat ini perkembangan fashion, model pakaian dan rancangan pakaian, gaya kostum di tanah air mencapai titik yang sangat mengesankan, mungkin yang sangat bagus ya ketika dipakai atau misalkan ketika dipajang untuk dijual kepada konsumen. Ketika di jalan-jalan pun menghiasi dengan iklan yang menawarkan model pakaian yang terkini. Shopping mall dan pusat pembelanjaan dipenuhi dengan display model mutakhir. Etalase toko, outlet, dan butik dipajang di busana dengan corak warna dan model yang sengaja dirancang untuk merangsang cita rasa dan memikat perhatian segmen konsumen. Jadi ya dari segi segi bentukan dan ininya juga udah pada bagus ya zaman sekarang, meskipun ya dari segi harga kadang kurang cocok sama bentukannya itu, tapi ya mungkin ya pintar-pintar aja untuk menjual barang-barang itu kan. Kalau misalkan dari online juga banyak barang-barang yang bagus gitu, mungkin tidak sebagus sesuai dengan harganya, tetapi pas ketika diiklankan merasa memikat banget perhatian untuk dijual, untuk dimiliki gitu. Dari segi fashionnya banyak gitu. Kajian teori menurut para ahli. Pertama ada definisi strategi bisnis fashion. Jadi di sini ada Jack Ma Bursi, partner atau kepala divisi customer dan pricing Mapus. Fashion sekarang ini adalah bisnis yang cukup besar dan menguntungkan. Jadi setiap orang yang punya fashion atau misalkan punya usaha untuk dikembangkan maju itu ya enak lah buat sekarang gitu. Soalnya udah banyak ya orang-orang yang suka belanja dari segi online juga, dan banyak juga sering di TikTok tersebut gitu untuk diperjualbelikan dan dipromosikan. Nah, bahwa gejala ramai-ramainya berbagi produk mengarah ke fashion muncul tak kala konsumen semakin ingin diakui jati diri sebagai suatu pribadi. Karena itu mereka sengaja membentuk identitas sendiri dan kemudian bersatu dengan kelompok yang
selaras dengannya. Inilah kebanggaan jika seseorang masuk ke dalam apa yang sedang terjadi kecenderungan umum, karena ia termasuk fashion analis modern karena selalu mengikuti mode. Nah, jadi setiap orang yang mengikuti fashion ini selalu mengikuti perkembangan zaman yang terus menerus, sehingga ya dia selalu update lah ketika muncul yang terbaru dari segi apa yang dia inginkan itu kan. B, definisi persaingan pasar. Di sini ada ini dalam Zaitun Fakta. 1. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu kegiatan distribusi pasar yang berfungsi mendekatkan jarak antar konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Fungsinya itu. Kedua, fungsi pembentukan harga. Sebelum menjadi transaksi, jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada fungsi promosi. Fungsi promosi ini yaitu pasar merupakan sarana yang paling tepat untuk ajang promosi, karena pasar banyak dikunjungi para pembeli. Ya mungkin dari segi pasarnya aja, segi pasar di sini mungkin ada yang bisa dibilang itu ada penjualan seperti online juga, karena kalau misalkan online ini lebih enak untuk mempromosikan harga barang tersebut. Soalnya kalau misalkan online itu biasanya orang suka memakai sosial media. Nah, di situ lebih enak lah, lebih praktis untuk mengorder barang yang akan dipesan itu. Kemudian ada definisi sumber daya manusia dari Harry Sumamora. SDM yaitu sebagai pendaya gunaan, pengembangan, penelitian, pemberian, pembalasan jasa dengan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi atau kelompok pekerja. SDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompetisi karyawan, dan hubungan pemburuan yang mulus. Nah, jadi itu yaitu SDM menurut Harry Sumamora. Selanjutnya ada definisi perencanaan negosiasi menurut Jackman. Pengertian negosiasi adalah sebuah proses di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa berupaya menyepakati tingkat kerjasama disebut bagi mereka. Jadi tingkat kerjasama mereka untuk membangun perusahaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan lancar menurut Jackman. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Yang pertama ada identitas, nama perusahaan PT 20 Store, alamat Jalan Kiserut nomor 5 RT 1 RW 1, Kerajaan Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Kemudian ada logo. Selanjutnya struktur modal usaha dari PT 20 Store adalah modal sendiri, yang berarti modal pemilik disalurkan ke modal untuk pemasaran dan modal APP serta modal biaya operasional. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan dari pemilik yaitu Siti Nurul. Kemudian ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, serta manajer operasional. Kemudian dilanjutkan oleh staf karyawan. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada jenis produk, hasil produk dari PT 20 Store. Jenis produk yang dihasilkan adalah kaos dengan desain yang kekinian, tampak modern dengan perpaduan warna yang bagus, dan juga desain yang ciamik. Seperti yang tertera pada layar, itu adalah desain-desain dari kaos yang diproduksi oleh PT 20 Store.
Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada desain layout dari PT 20 Store. Pada bagian layout ini, perusahaan menentukan desainnya dengan panjang 12 meter, luas 10 meter. Dengan menggunakan layout pada desain ini, perusahaan melihat dari perkembangan store yang ada pada di era modern ini. Kemudian melakukan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan memberikan fasilitas terdapat rak pakaian, lemari, fitting room, dan sebagainya. Media promosi dan negosiasi kerjasama. Itu ada store. Media promosi pembelian, customer juga dapat membeli secara langsung dengan datang ke store yang sudah tersedia dan dapat dikunjungi. Yang kedua, media digital atau media sosial. Media promosi menggunakan media digital atau media sosial juga dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan sistem promosi dan juga jual beli terhadap konsumen agar terciptanya penjualan yang semakin meningkat dan juga tercapainya target pasar yang diinginkan. Karena di era modern ini, masyarakat juga lebih tertarik dengan pembelian secara online ataupun melalui sosial media yang mereka gunakan sehari-hari. Maka dari itu, perusahaan mensiasati melakukan promosi dengan media sosial. Contohnya yaitu seperti Instagram, Shopee, Tokopedia. Endorsement, melakukan endorsement terhadap public figure atau artis selebgram, yaitu contohnya 1. Mempromosikan dengan kerjasama terhadap public figure dengan cara mengendorse melalui sosial media dari public figure tersebut. Kerjasama dengan perusahaan store lain. Kerjasama yang dimaksud adalah pihak perusahaan melakukan negosiasi dengan perusahaan store lain untuk bekerja sama. Baik produk yang dihasilkan perusahaan bisa dititipkan penjualannya melalui store lain atau melakukan kerjasama dengan kolaborasi produk. Adapun contohnya seperti perusahaan PT 20 Store melakukan negosiasi kerjasama dengan menitipkan penjualan produk kepada store Borobudur. Yang kedua, melakukan kolaborasi produk seperti brand PT 20 kolaborasi produk dengan Coca-Cola. Perhitungan harga pokok produksi dari PT 20 Store. Ada beberapa kebutuhan di sini. Yang pertama ada bahan baku, yaitu harganya 10 juta, dan yang kedua ada jasa desain, yaitu Rp800.000. Yang ketiga bahan pembantu sekitar Rp300.000. Yang keempat ada bahan pelengkap Rp300.000. Ongkos jahit Rp1.500.000. Dan harga pokok produksi dari semua ini yaitu Rp12.900.000. Harga modal produksi per piece atau per buah yaitu Rp12.900.000 dikali 100 buah, dan harga satu buahnya atau satu piece-nya itu Rp129.000. Maka harga jual per piece-nya yaitu sekitar Rp250.000 per buah atau per baju. Yang kedua ada perhitungan penjualan PT 20 Store. Yang pertama itu ada store yang menjual kaos sekitar 100 buah dengan harga satu buahnya Rp250.000, maka jumlahnya yaitu 25 juta. Yang kedua melalui media sosial sama 100 buah, satu buahnya juga Rp250.000, maka jumlahnya juga Rp25 juta. Yang ketiga kerjasama dengan perusahaan lain sama, yaitu kaos 100 buah, satu buahnya Rp250.000, maka totalnya 25 juta. Dari total penjualan semua ini, maka bisa dihitung sekitar Rp75 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.